pertama R, kemudian ada bahan ajar, ada media pembelajarannya, kemudian ada LKPD. Pendekatan yang saya minta yang pendekatannya problem solving sama project based learning ya, semuanya ya. Iya, Ibu. Berarti nanti semuanya digabung di RPP ya, Bu? Iya, dijadiin satu biar aku saya lihat ke apa namanya kesesuaiannya antara RPP, bahan ajar, kemudian LKPD, PPT. Yang Baik. paling gampang sih buatnya bahan ajar dulu, baru bahan ajar baru nanti bikin PPT, dari PPT baru bikin itu apa nah LKPD. Terus saya khawatir kamu mau ngambilnya dari AI ya, jadi LGBT pakai apa namanya LGBT ya, apa namanya betul ya, apa namanya? Aduh, lupa saya. Apa namanya Mbak? Iya, ChatGPT, ChatGPT LGBT, ChatGPT. Gitu. Nah, saya minta kamu tidak pakai itu ya, tidak pakai ChatGPT. Kemudian juga eh, mohon tidak menggunakan yang pakai AI ya. Pakai AI kan juga kamu juga bisa tuh yang PPT, bahan aja kamu langsung set gitu. Kamu beli di Shopee aja, gamma PPT langsung set jadi deh. Harganya murah, Shopee cuma 11.000. Nah, gitu ya. Tolong nanti saya tidak gitu ya kamu bikinnya ya. Dasarnya dari yang ada ya. Silakan yang LKPD. Oke, baik. Izin share ya, Bu. Ya, Oke, apakah sudah terlihat, Bu? ya, silakan. Oke. Hmm, Izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Selamat siang, Ibu Yayu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan untuk materi yang pengembangan LKPD berbasis HOTS gitu ya. Nextnya, oke. Ini dia kelompok 6 terdiri dari beberapa anggota, yaitu ada Aura Sri Asi, lalu Nabila Yogi, ada Hanifah Raina Zulfa, lalu Dina Anugrah Fani, dan saya sendiri Rangga Putra Prasetya. Oke, dan di sini ada pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 6 gitu ya, yaitu konsep HOTS, lalu tujuan untuk pengembangan LKPD berbasis HOTS, ciri-ciri, dan ada 9 topik pembahasannya lah gitu ya. Next, oke, yang pertama, apa itu HOTS? Ya. Oke, di sini ada dua. Jadi kita bahas dulu yang keterampilan berpikir gitu, karena HOTS ini kan adalah thinking skill apa keterampilan berpikir gitu ya. Oke, jadi keterampilan berpikir menurut Wilson gitu ya, tahun 2000. Jadi terdiri dari dua kata, thinking dan keterampilan gitu ya. Dan berpikir itu adalah proses kognitif, yaitu mengetahui, mengingat, dan mempersepsikan gitu ya. Lalu ada keterampilan, yaitu tindakan dari pengumpulan dan penyaksian informasi, menganalisis, menarik kesimpulan gitu ya. Dan lalu em, di sini disebutkan bahwa bukan disebutkan di sini dijelaskan bahwa oleh Gunawan tahun 2003 yaitu HOTS itu ada atau kemampuan HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah proses berpikir yang mengharuskan siswa untuk memanipulasi informasi yang ada dan ide-ide dengan cara tertentu yang memberikan mereka pengertian dan implikasi baru. Misalkan siswa menggabungkan fakta dan ide dalam proses mensintesis, lalu melakukan generalisasi, menjelaskan, melakukan hipotesis dan analisis sehingga siswa sampai pada suatu kesimpulan. Jadi siswanya tuh kalau misalnya dijabarin dari misal diberikan suatu masalah gitu ya, siswa dapat mengambil inti-inti dari permasalahannya lalu bisa diproses oleh siswa dan sampai menarik kesimpulan dari
permasalahan yang ada gitu ya. Oke, lalu di sini ada karakteristik dari HOTS gitu ya, yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, berargumen, dan mengambil keputusan. Lalu berbasis permasalahan kontekstual, yaitu biasanya ada di kehidupan sehari-hari lah gitu. Lalu tidak rutin, yaitu bukan penilaian reguler yang diberikan di kelas gitu. Dan juga menggunakan bentuk soal beragam gitu. Oke, next, nah tadi kan kita udah bahas HOTS. Lalu itu kan HOTS itu kan yang high-nya ya, yang tingginya ya, tingkat tinggi. Lalu udah pasti bakalan ada juga yang tingkat rendahnya kan. Di sini kita bahas dikit aja gitu ya. Jadi kalau pada HOTS itu siswa memerlukan daya analisis kritis dan daya kreasi. HOTS juga mendorong siswa untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang suatu masalah itu. Sedangkan LOTS atau low yang critical thinkingnya thinking skillnya itu siswa hanya berfokus pada kemampuan berpikir secara fungsional. Soal lots biasanya menggali siswa dalam mengingat, memahami, dan menerapkan materi yang diajarkan. Jadi kalau misalnya ada di taksonomi Bloom's itu HOTS ini berada di tingkat atas, di 3 tingkat atas kayak gitu. Jadi mungkin ada gambarnya di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau HOTS itu dia tahapnya udah menganalisis, lalu mengevaluasi, juga meng-create gitu loh. Nah, kalau misalnya yang LOTS itu mengingat, terus memahami dan juga apa ya, apply itu menggunakannya lah kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi C1 sampai C3 itu untuk LOTS dan C4 sampai C6 itu untuk HOTS-nya kayak gitu. Lalu contoh soal HOTS-nya di sini em, kelompok juga menyediakan, bentar, ganti ke Biasanya ibu yang saya. sini. Iya. Masa tadinya belum ide ajuin lagi nih. Iya, Udah karena meninggal belum? meninggal. Iya. Bukannya diganti ya. Teguh Nah, di ada sini di tadi kan ada contoh dari Bagus yang dua. LKPD-nya ya. Hmm. LKPD dari yang Maksudnya belum. eh, HOTS berbasis HOTS gitu ya. Jadi di sini ada aktivitas satu yaitu masalah kontekstual. Di sini kita ngambilnya SPLDV. Jadi em, di awal-awal, jadi kita ngambil tadi kan Iya. udah ada karakteristiknya yaitu Orang yang tadi itu eh, kan. Iya. Apa dong? yaitu em, berbasis kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita mengambil, kalau misalnya di matematika itu ada materi SPLDV, yaitu di sini ada jual beli gitu ya. Misal seorang pedagang bisa dibaca soalnya. Jadi di awal-awal kita masukin dulu masalah seperti yang ada pada kehidupan sehari-hari. Lalu di kedua nih eksplorasi konsep. Nah, di sini masuk mulai diubah nih soalnya kayak gitu. Jika misal harga berubah menjadi 90.000 dan 65.000, dan bagaimana sistem persamaan baru. Jadi dia mengolah lagi jadi persamaan yang baru gitu ya. Dan juga di sini ada menganalisis gitu. Jadi kan ada C4, C5, C6 gitu ya. Nah, sekarang masuk ke analisisnya. Berikan contoh dan analisis dari situasi ini kayak gitu. Jadi diberikan permasalahan, lalu siswanya menganalisis. Jadi di awal udah yang kontekstualnya dulu, lalu di sini dia eksplorasi, nah lalu ke C6-nya, yaitu tadi di akhir itu meng-create gitu ya. Nah itu di sini di siswanya diminta untuk buatlah soal kontekstual yang serupa dengan masalah yang di atas, jadi sesuai sama materi yang di atas gitu ya, menggunakan situasi yang berbeda, tapi misalkan kayak harga buku sama pena gitu. Jadi siswanya udah eh, tadi yang di awal C4, C5, lalu C6-nya. C6-nya di sini meng-create kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke PPT. Bentar, Ibu. Oke, boleh di next. Oke, nah boleh selanjutnya. Ya, selanjutnya ada tujuan pengembangan LKPD berbasis HOTS. Itu yang pertama, meningkatkan kemampuan analitis. Itu membantu siswa dalam menganalisis informasi, data, atau konsep secara mendalam dan kritis. Terus yang kedua, ada meningkatkan kemampuan evaluasi. Nah, ini memotivasi siswa untuk mengevaluasi argumen, solusi, atau pemikiran berdasarkan bukti dan kriteria tertentu. Terus yang ketiga, ada mendorong kreativitas. Nah, dengan
adanya LKPD berbasis HOTS ini bisa menstimulasi siswa juga untuk menemukan solusi yang inovatif atau ide-ide baru yang dalam menyelesaikan permasalahan. Terus yang keempat ada mengembangkan keterampilan problem solving. Nah, ini membiasakan siswa untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks dan mencari solusi efektif berdasarkan pemahaman yang mendalam. Yang kelima ada melatih pemikiran reflektif. LKPD berbasis HOTS ini juga membantu siswa merefleksikan proses pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyusun strategi perbaikan. Yang keenam, ada mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. Memastikan bahwa siswa siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, pendidikan tinggi, dan kehidupan sehari-hari dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi pengembangan LKPD berbasis HOTS ini proses pembelajarannya itu diharapkan lebih interaktif dan kontekstual sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi dan relevan dengan kebutuhan masa kini. Selanjutnya, Gak. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri LKPD berbasis HOTS. Itu yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, LKPD ini pasti menuntut siswa untuk melakukan analisis, evaluasi, dan kreasi. Bukan cuma sekedar menghafal atau memahami. Soal atau tugasnya itu didesain buat supaya mendorong siswa ini berpikir lebih kritis dan kreatif. Terus yang kedua, biasanya ini berbasis masalah nyata dan kontekstual. LKPD berbasis HOTS seringkali menggunakan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga karena diterapkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari siswa, itu bisa membantu mereka untuk mengaitkan konsep yang dipelajari dengan dunia nyata atau kayak realita yang mereka hadapi saat itu gitu. Terus yang ketiga ada menekankan pemecahan masalah. Tugas-tugas dalam LKPD HOTS mengharuskan siswa untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan membutuhkan strategi yang lebih mendalam. Masalah-masalah ini tidak memiliki jawaban tunggal, jadi siswa harus mengeksplorasi berbagai solusi. Terus yang keempat, ada mendorong berpikir kritis dan reflektif. Nah, siswa didorong untuk berpikir kritis terhadap informasi yang ada dan merefleksikan proses berpikir mereka sendiri, termasuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan hasilnya seperti apa gitu. Terus yang kelima ada variasi bentuk soalnya. LKPD HOTS ini tidak cuma terdiri dari soal pilihan ganda. Nah, biasanya ada soal esai, terus ada studi kasus, proyek, dan tugas terbuka yang memungkinkan siswa mengembangkan ide dan argumentasi mereka sendiri. Selanjutnya, selanjutnya ada mengandung elemen keterbukaan jawaban. Soal atau tugas dalam LKPD ini sering kali terbuka atau kayak open-ended gitu. Artinya nggak ada satu jawaban yang benar. Jadi ada beberapa opsi, terus kayak ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai solusi. Terus yang ketujuh ada mendorong kolaborasi dan diskusi. LKPD HOTS ini biasanya mendorong kegiatan berkelompok atau diskusi di mana siswa dapat saling bertukar pendapat dan ide untuk menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Terus yang kedelapan ada mengintegrasikan beberapa konsep atau disiplin. Tugas dalam LKPD HOTS ini biasanya menggabungkan beberapa konsep atau mata pelajaran, jadi siswa bisa melihat keterkaitan antar bidang pengetahuan gitu. Jadi nggak cuma sekedar misalnya soal tersebut tentang matematika, terus kayak cuma stuck di matematika aja. Nah, biasanya yang berbasis HOTS ini dia ada kayak keterkaitannya lah gitu sama mata pelajaran lain supaya siswa bisa lihat dari sisi manapun gitu. Jadi nggak cuma di situ aja gitu. Nah, yang kesembilan ada menyediakan ruang untuk evaluasi dan refleksi diri. LKPD berbasis HOTS ini biasanya menyediakan ruang bagi siswa untuk mengevaluasi jawaban mereka dan merefleksikan strategi yang digunakan. Nah, ini membantu mereka dalam mengembangkan pemikiran yang lebih mendalam.
Terus yang terakhir ada menawarkan tantangan yang lebih meningkat. Soal-soal yang diberikan dan disusun itu secara bertahap dengan tingkatan kesulitan yang semakin meningkat. Jadi ini bisa mendorong siswa untuk terus mengasah keterampilan berpikir di tingkat yang lebih tinggi gitu. Oke, selanjutnya. Baik, di sini ada struktur dan komponen LKPD HOTS. Nah, jadi struktur LKPD itu meliputi 5 komponen yang terdiri dari seperti biasa judul, lalu ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, ada isi materi, lalu yang terakhir latihan soal. Nah, materi menurut Khotimah dan teman-teman pada tahun 2022, materi dirancang dan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai serta penyajian soal berbasis HOTS sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, di sini lembar kerja peserta didik atau LKPD ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang diatur dalam kurikulum. Nah, yang pertama itu keterkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sebagai contoh, jika KD atau kompetensi dasar menuntut peserta didik untuk mampu menganalisis fenomena tertentu, maka LKPD yang harus dibuat itu yang berisi aktivitas analisis yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. Lalu mendukung pendekatan pembelajaran yang diatur kurikulum. LKPD ini harus dirancang untuk mendukung metode pembelajaran yang ditekankan dalam kurikulum, seperti pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, atau pembelajaran berbasis inquiry. Nah, selanjutnya pengembangan keterampilan HOTS. Nah, kurikulum saat ini itu mengedepankan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, LKPD ini menjadi suatu alat untuk mendorong peserta didik mengembangkan keterampilan ini melalui soal-soal yang menantang yang disediakan di LKPD. Lalu ada pengembangan karakter dan literasi. Contohnya, sebuah LKPD dapat memberikan kasus sosial yang meminta peserta didik untuk melakukan riset online dan menyajikan hasilnya. Nah, ini tuh akan melatih literasi digital mereka, karena mereka melakukan riset online ya, dan menyajikan hasilnya. Lalu, ada penyesuaian dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka ya. Nah, ada fokus kuat nih pada profil pelajar Pancasila, yang dimana meliputi 6 dimensi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, selanjutnya strategi penyusunan LKPD berbasis HOTS. Yang pertama, melakukan analisis terhadap kompetensi dasar yang akan dibuat soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, menggunakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menarik. Yang keempat, menulis butir soal yang memiliki tingkatan HOTS, dan yang kelima, membuat pedoman penilaian dan kunci jawaban. Oke, lanjut. Kemudian, langkah-langkah pengembangan LKPD berbasis HOTS. LKPD berbasis HOTS dapat dikembangkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan judul dan materi yang akan dimuat dalam LKPD. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketiga, menyiapkan rangkuman materi beserta soal-soal berbasis HOTS yang akan dimasukkan dalam LKPD. Yang keempat, menetapkan alternatif kegiatan atau pengalaman belajar berupa kegiatan praktikum yang dapat memberikan peluang lebih kepada peserta didik dalam memahami konsep materi. Yang kelima, menetapkan desain LKPD yang sesuai dengan materi dengan semenarik mungkin. Dan yang keenam, menyusun LKPD yang lengkap, yaitu menuangkan hasil-hasil yang telah dilakukan menjadi sebuah LKPD. Oke, yang selanjutnya yaitu ada evaluasi LKPD berbasis HOTS, di mana evaluasi terhadap LKPD berbasis HOTS ini
penting untuk memastikan bahwa LKPD tersebut efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Berikut yang ada di layar itu termasuk beberapa aspek yang harus kita perhatikan untuk mengevaluasi sebuah LKPD. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi LKPD berbasis HOTS ini harus memperhatikan apakah tugas-tugas yang diberikan mengarahkan peserta didik pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, analitis, serta pemecahan masalahnya. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa jenis soal dan aktivitas yang menuntut peserta didik untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, dan juga untuk menciptakan atau menggabungkan informasi untuk membentuk pola baru atau menemukan solusi kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, tingkat kesulitan dan penerapan berbasis HOTS gitu ya. Ini maksudnya mengandung soal-soal yang tidak hanya mengukur kemampuan mengingat atau memahami, tetapi juga mengharuskan peserta didik untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Evaluasi yang dilakukan dalam kaji soal-soal LKPD berbasis HOTS ini mungkin bisa diterapkan apakah ada soal yang meminta peserta didik untuk menyusun sebuah argumen atau menuntut solusi yang inovatif atau berpikir kritis terhadap informasi yang diberikan. Lalu yang terakhir yang ketiga ada struktur dan penyajiannya. Di sini dimaksudkan LKPD itu harus kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik yang mencakup apakah masalah yang dihadirkan dalam LKPD sesuai dengan konteks dunia nyata yang membantu peserta didik mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Lalu yang terakhir ada partisipasi peserta didik. LKPD berbasis HOTS ini mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan melihat apakah LKPD mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam diskusi kelompok atau mengungkapkan ide-ide mereka secara mandiri dan juga menerapkan strategi pemecahan masalahnya. Boleh di next? Yang berikutnya ada refleksi LKPD berbasis HOTS. Yang pertama itu ada kelebihan dari LKPD itu sendiri. Nah, maksudnya kelebihan ini adalah kita juga harus mempersiapkan apakah si LKPD ini bisa memberikan sebuah output yang baik kepada peserta, maksudnya yang dihasilkan. Jadi ketika nantinya kita memberikan LKPD juga kita harus paham bahwa ada kelebihan dari sebuah LKPD yang sudah kita buat. Lalu selain itu kita juga harus menentukan atau menemukan kendala yang kita temui. Apakah ada kesulitan dari peserta didik untuk menjawab soalnya atau dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada perbaikan yang dapat dilakukan karena ketika kita sudah menemukan kelebihan dan kendala yang ditemui dari LKPD tersebut, kita diharuskan untuk membuat perbaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadi bahan refleksi yang akan kita lakukan buat ke depannya. Boleh next. Ini salah satu bentuk tindak lanjut dan implementasi yang kita lakukan setelah melakukan evaluasi dan refleksi, yang hal ini itu penting untuk menyusun rencana tindak lanjutnya. Beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, revisi LKPD, yaitu mengubah atau menyesuaikan LKPD berdasarkan masukan dan umpan balik dari guru dan peserta didik. Jadi tidak hanya melibatkan peserta didik saja, namun ada bagusnya kalau kita melibatkan dua pihak, yaitu guru dan juga peserta didik. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan guru lain, bekerja sama dengan rekan sejawat untuk saling berbagi pengalaman dan ide dalam meningkatkan kualitas LKPD berbasis HOTS. Dan yang terakhir adalah penguatan penilaian. Maksudnya, kita di sini menyusun sistem penilaian yang lebih baik untuk mengukur seberapa efektif peserta didik dalam menerapkan keterampilan HOTS dalam menyelesaikan LKPD. Nah, evaluasi dan refleksi terhadap LKPD berbasis HOTS ini sangat penting untuk memastikan bahwa LKPD tersebut efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Dengan mengevaluasi aspek-aspek seperti kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, tingkat kesulitan, dan keterlibatan peserta didik, guru dapat memperoleh wawasan yang berguna untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan LKPD. Refleksi yang tepat juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menyesuaikan strategi pembelajaran untuk mencapai hasil yang optimal. Boleh next?
Oke, yang selanjutnya ada beberapa kendala dan juga solusi dalam pengembangan LKPD berbasis HOTS. Yang pertama, kendalanya kurangnya pemahaman guru terhadap konsep HOTS. Di sini salah satu solusinya dari sekian banyaknya solusi itu mengadakan pelatihan intensif mengenai konsep HOTS, adanya mentoring dan juga diskusi eh, sesama tenaga pendidik gitu, biar nantinya kita nggak kita bisa menerima banyak pandangan dan juga mengerti apa itu soal HOTS, terutama konsep dasarnya dari HOTS. Lalu yang kedua, yaitu ada tingkat kesulitan soal yang tidak sesuai. Solusinya kita menyesuaikan tingkat kesulitan LKPD yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Di sini maksudnya kita memanfaatkan sumber daya lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah sebagai contoh bahan ajar yang kita buat sendiri. Lalu yang berikutnya, keterbatasan waktu untuk pengembangan dan implementasi. Di sini solusinya penyusunan bank soal HOTS yang dapat digunakan ulang oleh guru-guru lain sehingga memudahkan pengembangan LKPD di masa depan. Yang berikutnya, keterbatasan pemahaman peserta didik terhadap HOTS, soal HOTS gitu. Di sini kita harus memperkenalkan konsep berpikir tingkat tinggi secara bertahap. Jadi jangan langsung ke bagian yang benar-benar tingkat tinggi, tapi kita juga memberikan pemahaman dari soal HOTS, namun sesuai dengan tingkatannya secara bertahap. Yang berikutnya, minimnya dukungan teknologi. Solusinya pengembangan LKPD secara manual dengan memanfaatkan tugas eksplorasi berbasis lingkungan sekitar atau diskusi kelompok. Lalu yang terakhir, kurangnya dukungan administratif yang biasanya kita temukan dalam kehidupan nyata gitu. Kita memberikan solusinya kerjasama dengan pihak eksternal atau sekolah-sekolah lain contohnya. Boleh di next? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 6 terkait pengembangan LKPD berbasis HOTS gitu ya. Mungkin setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab gitu ya. Boleh kepada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand. Karena ini, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Yang pertama tadi saya koreksi dulu ya. Ya Oke, kan boleh. ada dibagi menjadi yang higher audit thinking skill itu soal-soalnya dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada load, ada mode, ada HOTS. Nah, kalau load itu mulai memahami, mengingat itu konsepnya. Tapi kalau mode mengaplikasikan. Kemudian kalau hot mulai dari menganalisis, kreasi, ya mulai menganalisis, mengevaluasi dan kreatif. Jadi yang aplikasi itu masuk mode ya. Middle order thinking skill. Oke, lanjut. Ini ada yang mau bertanya, Dahlia, Mangga Dahlia. Silakan, siapa moderatornya di sini? Oke tadi. Oke, boleh kepada Dahlia. Terima kasih Ibu atas correction tadi. Silakan Dahlia, ini sudah angkat. Ini udah raise hand. Iya, Oke. iya. Izin bertanya kelompok. Menurut kelompok, bagaimana pengaturan waktu yang efektif atau efisien ketika guru memberikan soal maupun tugas-tugas atau studi kasus gitu dari LKPD, yang mana LKPD-nya sesuai yang dijelaskan tadi, yaitu LKPD yang berbasis HOTS. Sementara tadi diketahui kan dijelaskan bahwa soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan di LKPD HOTS itu merupakan masalah yang kompleks gitu. Terus menantang juga untuk siswa karena tingkat kesulitannya lebih tinggi, juga memerlukan berpikirnya yang tingkat tinggi. Nah, apakah pengurangan jumlah soal atau butir-butir soal itu dapat menjadi salah satu solusi untuk mengefektifkan sama mengefisiensikan waktu? Kalau iya, apakah dengan pengurangan jumlah soal itu tujuan pembelajarannya dapat tetap tercapai? Seperti itu. Apakah jelas pertanyaannya, kelompok?
Oke, terima kasih Dalia, cukup jelas untuk pertanyaannya. Mungkin lanjut dulu, kita tampung pertanyaannya. Boleh di sini ada Aisyah Ayu. Aku izin bertanya, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran? Ya. Jadi ada nggak sih indikator utama yang bisa digunakan buat mengevaluasi apakah sebuah LKPD berbasis HOT itu udah bisa nih meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, gimana juga cara ngukurnya selain dari hasil tes gitu? Mungkin itu kelompok. Terima kasih. Terima kasih Aisyah. Lanjut di sini ada Siska. Udah belum? Oke, terima kasih kelompok. Apakah suaranya terdengar Belum. dengan jelas? Kelas, Mbak. Oke. Sebelumnya izin Silakan. bertanya, kan kita tahu ya bahwa di dalam kelas itu pastinya kemampuan peserta didik tuh berbeda-beda atau bisa dikatakan heterogen gitu ya. Nah, tetapi sebagai seorang guru kita juga dituntut untuk memberikan soal yang HOTS gitu ya, berbasis HOTS gitu. Nah, gimana caranya kita seorang guru itu mengajarkan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata untuk tipe soal yang HOTS tersebut. Apakah ada pendekatan atau metode tertentu gitu? Terima kasih kelompok. Silakan. Oke. Oke. Oh Silakan. ya, di sini ada Dwi. Oke, izin bertanya kelompok. Bagaimana penerapan LKPD berbasis HOT itu dalam kurikulum saat ini yang dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Bagaimana peran guru dalam memfasilitasi proses tersebut itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kamu minta waktunya sebentar ya Bu untuk diskusi kelompok, Ya. boleh Ibu? Oke. Maka, semangat. Ini memang ada mereka. Panas sini deh. Ups. Apa ujian ini? Ujian apa itu, Pak? Ya, sempro ya. Ya, sensi. Ujian. Yang ini belum dapat ininya juga. Gimana kalau saya kerjain dulu, nanti Prof ACC? Kau kasih ya? Oh, ini aku kasih atau nanti lihat file yang aku dikirim Mas Nathan sama ini. Jadi itu menentukan apa, Prof? Uji.
penguji luar. Ibu kirim ya. Itu udah di-ACC sama Prof. Suryadi atau Prof. Suryadi terserah Udah Prof aja. sudah selesai. Ini aku kirim ya. Ini dari Mas Nat. Ya, kenal lah ya Prof ya. Terbang kenal lah jadi orang. Iya, kasih. Kemarin kan waktu aku minta dia nggak mau. Sini deh. Tapi Prof udah ini ke Prof Suryadi kan izin udah matur. Si yang matur si ini. Siapa namanya? Si Mbak Fitri. Cuma aku juga harus datang ke sana. Mungkin aku sore ini mau ke sana ya. Nih. Aku bingung nih. Ya, dari Itu yang data warna dari Mas Nathan kan Prof? ada dari Mas Nathan, ada yang dari Mas Nathan juga nggak lengkap gitu. Dan ya, jadi bikin dulu. Aku udah bikin sih. Aku siapa nih? Endang Muhammad ini belum nih. Oh iya, udah. Yang ini nih belum. Nanti dari sini saya kirim ke Prof. Iya, Mbak Dila kan yang tahu harus uji siapa. Gitu. Ya, aku tadi udah bikin sih, saya nggak. Coba nanti dicek ya. Aku udah Prof bikin kirim aja begini. nanti. Aku udah begini nih. Itu benar apa enggak? Jadi kita ngisi. Tapi kalau menurut aku yang mandi aku lihat burung tapi nggak dikasih. Kalau nggak dikasih. Kenapa sih? Itu yang buat siapa Prof? Ini yang buat menentukan itu siapa Prof? Ada yang dari Pak Suryadi, dari Pak Suryadi. Ini dari Pak Suryadi nih. Cek aja biar Ya nanti adil. saya soalnya Prof itu kan kritis. Nggak apa-apa kan, Ya saya justru bagus. Kalau saya senang. Iya, bagus kan. Nggak usah takut gitu. Sebenarnya distribusiin ya. Tadi aku kasih Bu Nurhat, nanti lagi Bu Nurhat, nanti ngeliat nggak ada namanya. Yang dari Pak Suryadi, aduh, aku nggak lihat dulu. Oh ini masih data. Jangan Prof. Ini yang ngajuin masih data-data tahun lalu ya Prof. Tahu saya kan, tahu saya. Izin menjawab pertanyaan dari Dahlia. Tadi pertanyaannya itu bagaimana pengaturan waktu yang efektif ketika guru memberikan soal maupun tugas dari LKPD yang berbasis HOTS. Sementara itu kita tahu bahwa soal-soal dan tugas dari LKPD HOTS tersebut merupakan masalah yang kompleks, menantang dan memerlukan berpikir tingkat tinggi. Lalu apakah pengurangan jumlah soal dan studi kasusnya menjadi salah satu solusi untuk mengefektifkan waktu? Jika iya, apakah tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran? Izin menjawab pertanyaan dari Dahlia. Di sini kita harus memperhatikan gitu mengelola waktu dalam pembelajaran HOTS emang menjadi sebuah tantangan, terutama dengan soal-soal yang kompleks. Mengurangi jumlah soal dapat menjadi solusi, namun beberapa aspek perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus paham terkait dengan kelebihan mengurangi jumlah soal. Lalu kita juga harus fokus pada kualitasnya, di mana peserta didik ini lebih fokus memahami konsep dan pemecahan masalah secara mendalam. Yang kedua, mencegah kecemasan.
Maksudnya adalah beban kerja yang lebih ringan, mengurangi stres dan meningkatkan kreativitas. Jadi diharapkan peserta didik juga tidak mengerjakan soalnya dengan asal karena dia menerima beban kerja yang berlebih gitu. Lalu kelebihan dari mengurangi jumlah soal adalah meningkatkan motivasi. Nah, di sini peserta didik dapat lebih termotivasi ketika mereka merasa mampu menyelesaikan tugasnya. Kadang kita sebagai anak yang sudah kuliah aja kalau misalkan mendapatkan tugas yang banyak langsung ngerasa hilanglah motivasinya dan tapi kita cemas gitu. Jadi salah satu kelebihan kita mengurangi jumlah soal adalah fokus pada kualitasnya, lalu juga mencegah kecemasan dan meningkatkan motivasi. Nah, kita juga harus memperhatikan kekurangan mengurangi jumlah soal. Yang pertama, kurangnya bentuk sebuah latihan. Soal yang terlalu sedikit bisa kurang efektif untuk memperkuat pemahaman. Lalu yang kedua, tidak mencapai semua kompetensi. Di sini maksudnya adalah berkurangnya soal bisa berarti beberapa kompetensi HOTS tidak terukur. Namun kita di sini mempersiapkan alternatif solusi di mana yang pertama itu diferensiasi pembelajaran atau soal dengan tingkat kesulitan berbeda dan waktu fleksibel untuk setiap kelompok. Lalu yang kedua, waktu kelas yang efektif, diskusi kelompok dan presentasi untuk berbagi perspektif ini salah satu pengajaran yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Lalu yang ketiga, kita harus memanfaatkan teknologi, yaitu menggunakan platform online dan video tutorial untuk efisiensi. Jadi, semisal emang di sini kita memberikan materi yang hot gitu, kita juga harus mempersiapkan materi pembantu, salah satunya menggunakan video tutorial atau platform online lainnya seperti Quizizz atau alternatif yang mendukung lah. Terus yang terakhir ada umpan balik berkualitas. Di sini maksudnya kita memberikan umpan balik yang spesifik dan juga cepat sehingga nantinya kita bisa tahu apa saja yang sekiranya masih peserta didik rasakan ketika kita memberikan soal dengan waktu yang sudah tepat dan kita juga tahu perspektif dari setiap peserta didik. Nah, kesimpulannya, dengan mengurangi jumlah soal dalam pembelajaran HOTS dapat efektif jika fokus pada kualitas dan dilengkapi dengan strategi lain. Contohnya, seperti diferensiasi, diskusi kelompok, dan pemanfaatan teknologi. Fleksibilitas diperlukan karena karakteristik setiap kelas berbeda-beda. Lalu karakteristik setiap peserta didik juga beda-beda gitu. Nah, kita juga harus ada salah satu beberapa faktor pertimbangannya dari mengatur waktu dan memberikan soal yang HOTS kepada peserta didik dengan kita memahami karakteristik peserta didik, memahami dan mengerti betul terkait dengan materi pembelajaran yang akan diberikan, lalu mengestimasi lah waktu yang tersedia untuk peserta didik mengerjakan soal yang kita berikan. Gitu, Dahlia. Apakah menjawab? Iya, menjawab Hani. Jadi bisa ya, sebagai salah satu solusi yang pengurangan soal itu. Iya, Tapi salah satu harus solusinya itu. diperhatikan. Tapi ada alternatif yang lainnya ya berarti. Oke. Ya, sudah jelas Hani. Terima kasih Hani dan kelompok. Iya, makasih juga Dahlia. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Siska. Sebelumnya saya jelaskan lagi pertanyaannya. Kita tahu bahwa kemampuan peserta didik itu heterogen. Nah, gimana cara guru mengajarkan peserta didik yang kemampuannya itu di bawah rata-rata untuk memahami soal-soal LKPD yang HOTS? Nah, jawabannya dari kelompok kasus seperti ini sering banget kita temuin bahkan saat kita menjadi siswa gitu, dan kita pun tahu kemampuan murid di kelas itu pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengajarkan LKPD yang berbasis HOTS itu memerlukan pendekatan yang strategis dan adaptif. Nah, kira-kira ada beberapa cara gitu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama itu bisa dengan pendekatan bertahap. Jadi bisa dari soal-soal HOTS itu dipecah gitu. Jadi tahapan-tahapan kecil yang bisa nantinya siswa yang di bawah rata-rata ini bisa lebih mudah gitu untuk memahami soalnya gitu. Misalnya dimulai dari pertanyaan yang LOTS atau low order thinking skill, terus kayak memahami konsep dasar, terus nanti bertahap ke tingkatan yang kesulitannya tuh naik gitu.
jadi sampai ke HOTS gitu, ke analisis, evaluasi, dan kreasi gitu. Selanjutnya ada menggunakan model pembelajaran yang kolaboratif. Jadi bisa juga nih guru-guru untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran kooperatifnya, karena ini kayak benar-benar bisa membantu banget karena siswa kan jadi turut andil gitu dalam pembelajaran. Misalnya dalam kelompok kecil itu yang terdiri dari beberapa siswa yang kemampuannya berbeda-beda. Nah, pasti nanti siswa yang di bawah rata-rata ini dia terbantu gitu dengan teman-teman yang ada di kelompoknya. Terus juga mereka bisa saling mendiskusikan dan membangun pemahaman yang sama gitu. Terus yang ketiga ada memberikan media pembelajaran yang memudahkan siswa dengan tampilan visual. Jadi guru bisa menggunakan gambar, diagram, tabel, atau bahkan alat bantu fisik untuk membantu menjelaskan konsep-konsep yang lebih abstrak gitu dalam soal HOTS gitu. Misalnya di soal matematika atau sains itu guru bisa menggunakan grafik atau objek nyata untuk menjelaskan masalah yang lebih kompleks. Terus yang keempat ada penggunaan contoh yang relevan. Jadi ini kan tadi udah disebutin juga ya kayak di ciri-ciri juga itu di HOTS itu pasti ada penggunaan contoh yang relevan gitu dengan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, ini juga bisa membantu siswa dalam yang kemampuannya di bawah rata-rata ini buat berpikir lebih 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 luas gitu. Karena kan kita kasih contoh nyata gitu ya, yang konseptual dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi itu emang diharapkan untuk siswa-siswa khususnya yang di bawah rata-rata ini bisa lebih memahami soal-soal yang HOTS gitu. Nah, contohnya lagi, kayak misalnya kita lagi belajar tentang lingkungan. Nah, ini guru bisa dihubungkan gitu materinya dengan situasi di sekitar sekolah atau yang paling dekat yaitu di rumah seperti itu. Selanjutnya menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning gitu. Pembelajaran berbasis proyek ini bisa mendorong peserta didik untuk berpikir lebih dalam dan mengaitkan beberapa konsep. Dengan memberikan tugas yang berbasis proyek, peserta didik itu diberikan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan membangun pemahaman melalui proses yang kompleks dan panjang gitu. Terus yang terakhir, kita sebagai guru itu bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, dalam pembelajaran itu umpan balik ini sangat penting banget. Jadi kayak misalnya ketika peserta didik itu lagi mengajarkan soal HOTS, kita ngasih umpan baliknya itu misalnya dengan cara menunjukkan langkah-langkah yang mana yang benar atau mana yang perlu diperbaiki atau mana yang keliru dan motivasi atau dorongan yang bisa membuat mereka tuh lebih semangat gitu dalam mengerjakan soal HOTS gitu. Jadi itulah beberapa step atau cara yang sekiranya bisa diterapkan oleh guru dalam menghadapi siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata untuk menghadapi soal HOTS. Apakah untuk jawabannya sudah jelas, Siska? Terima kasih Abel dan Kompak sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Siska. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Aisyah, yaitu apa indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah LKPD berbasis HOTS ini telah berhasil meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dan bagaimana cara mengukurnya selain dari hasil tes gitu ya. Jadi di sini ada beberapa indikator utama yang bisa digunakan gitu ya untuk mengevaluasi keberhasilan LKPD berbasis HOTS gitu ya dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Selain dari hasil tes gitu ya, yaitu meliputi ada beberapa aspek gitu ya, yaitu kualitas argumentasi dan alasan yang diberikan oleh siswa gitu. Jadi siswa nih bisa gitu ya menggunakan LKPD berbasis HOTS gitu ya dengan baik dan juga biasanya tuh dia
menunjukkan peningkatan dalam kualitas argumen mereka gitu. Jadi indikator ini bisa diukur dari bagaimana siswa menyusun argumen, lalu mengajukan alasannya dan mendukung pendapat mereka gitu dengan bukti-bukti yang relevan gitu. Jadi misalnya dalam suatu diskusi siswa tuh mampu gitu memberikan penjelasan yang logis dan kritis. Lalu yang selanjutnya ada kemampuan memecahkan masalah kompleks gitu. Jadi di LKPD yang berbasis HOT ini itu tuh LKPD-nya tuh menuntut siswa tuh untuk menyelesaikan masalah yang tidak rutin gitu. Jadi memiliki banyak solusi. Jadi indikator keberhasilan yang dapat diukur dari bagaimana siswa mengidentifikasi masalah, lalu mengeksplorasi berbagai solusi alternatif dan serta memilih solusi terbaik gitu dan dengan pertimbangan yang sudah matang gitu. Lalu yang selanjutnya ada peningkatan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan tugas gitu. Jadi dari keberhasilan ini nih, itu ini dapat diukur melalui tugas-tugas yang menuntut kreativitas gitu, seperti proyek, studi kasus, atau aktivitas praktikum yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan ide-ide baru gitu. Lalu ada keterampilan reflektif dan evaluasi diri. Jadi siswa yang udah biasa ngerjain LKPD HOTS biasanya itu mampu mengevaluasi pendekatan yang mereka gunakan gitu dalam menyelesaikan masalah, mengidentifikasi masalah kesalahan serta merencanakan perbaikan di masa depan. Lalu kemampuan berkolaborasi dan berpartisipasi dalam diskusi. Jadi HOTS ini juga mendorong siswa untuk bekerja sama dengan teman-temannya gitu dan juga berbagi pandangan dalam diskusi kelompok gitu. Lalu ada peningkatan minat dan motivasi dalam belajar. Jadi LKPD yang baik itu harus membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Jadi indikator ini bisa diamati melalui ketertarikan siswa gitu dalam mengikuti pembelajaran. Jadi keaktifan mereka juga jadi salah satu indikator lah informasi tambahan gitu dalam keseriusan mereka atau ketertarikan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Lalu gimana cara mengukurnya gitu? Di sini ada beberapa gitu ya. Itu ada observasi kelas. Jadi guru dapat mengamati perilaku siswa dalam pembelajaran gitu ya. Dan juga apakah mereka tadi yang di awal kayak berpartisipasi dalam diskusi, terus gimana cara mereka berpikirnya gitu. Lalu ada penilaian kinerjanya juga gitu. Jadi penilaian berbasis kayak proyek atau presentasi itu juga bisa digunain untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam menerapkan HOTS terutama dalam konteks nyata atau simulasi. Lalu bisa juga wawancara atau tanya jawab. Jadi guru nanya langsung ke siswanya gitu, kayak apakah mereka paham dengan soalnya dan juga em, nanya juga tuh kan di sini kan menuntut siswa untuk memberikan solusi ya untuk apa namanya soal yang ada di LKPD-nya gitu ya. Yaitu bisa ditanyain juga ke siswanya kenapa solusinya A, kenapa solusinya nggak B kayak gitu. Jadi di sini bisa jadiin pengukurnya lah gitu untuk eh, keterampilan berpikir tingkat tingginya siswa gitu. Apakah Aisyah untuk menjawab untuk pertanyaannya? Oke, Serangga terjawab. Terima kasih banyak ya, kelompok. Oke, terima kasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Dwi. Dengan pertanyaan bagaimana penerapan LKPD berbasis HOTS dalam kurikulum saat ini dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik di dunia kerja maupun pendidikan tinggi, dan bagaimana peran guru dalam memfasilitasi proses ini. Saya izin menjawab penerapan LKPD berbasis HOTS dalam kurikulum saat ini dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Jadi dengan LKPD berbasis HOTS, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, di mana saat ini di dunia kerja atau pendidikan tinggi sangat membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dalam LKPD juga
Siswa belajar untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi untuk masalah kompleks. Yang kedua, ada mengembangkan keterampilan pemecahan, keterampilan pemecahan masalah. Jadi siswa diajarkan cara menangani situasi yang tidak terstruktur dan menemukan solusi kreatif untuk berbagai tantangan. Tentu ini juga termasuk skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja ataupun pendidikan tinggi. Yang ketiga, ada memperkuat kemampuan berkolaborasi. LKPD yang dirancang untuk kegiatan kelompok mendorong siswa untuk bekerja sama. Jadi dengan adanya LKPD yang berbasis kelompok dan berbasis soal HOTS, itu memudahkan siswa untuk saling bekerja sama, berbagi ide, dan belajar dari satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan literasi teknologi. Dengan integrasi teknologi dalam LKPD, siswa menjadi lebih terbiasa dengan alat digital yang merupakan keharusan dalam hampir semua bidang profesional saat ini. Sedangkan kita tahu sendiri dengan di zaman kita saat ini, kita sangat erat kaitannya dengan teknologi. Kemudian, apa sih peran guru dalam memfasilitasi proses ini? Yang pertama ada fasilitator pembelajaran. Jadi guru harus menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan informasi, mengeksplorasi konsep, dan memecahkan masalah, bukan sekedar penyampai informasi. Jadi guru juga memacu murid-murid untuk bisa mengeksplorasi konsep dan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada membimbing dan memberi umpan balik. Guru perlu memberikan bimbingan yang tepat dan umpan balik konstruktif agar siswa bisa terus memperbaiki keterampilan mereka. Yang ketiga, guru perlu menguasai teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan proses pembelajaran, termasuk menggunakan platform digital untuk tugas dan kolaborasi. Selanjutnya, ada guru harus menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap siswa. Itu membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Yang terakhir ada mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Guru juga memiliki peran penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti kemampuan berkomunikasi, empati, dan manajemen diri yang sangat penting di tempat kerja dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Dwi, apakah ada feedback? Cukup jelas, Dina. Terima kasih, Dina dan kelompok. Sama-sama, Dwi. Itu tadi jawaban-jawaban dari kelompok kami terkait yang udah ditanyakan oleh beberapa teman. Dari Ibu, apakah ada tambahan, Ibu? Maaf, Ibu, belum di unmute. Baik, sudah cukup itu tadi Rangga, pertanyaannya sudah bagus. Tadi siapa tadi Dina ya menyampaikan bagaimana kita mengembangkan mempersiapkan siswa kita untuk menghadapi dunia kerja. Yang pertama memang tadi sudah disampaikan bahwa LKPD yang kita kembangkan itu harus mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Itu kata kuncinya. Karena berpikir kritis dan kreatif itu adalah dua kemampuan dari 10 kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kalian bisa set di job outlook survei tahun 2020. Itu adalah dua kemampuan dari 10 kemampuan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Kemudian tadi Rangga juga sudah menyampaikan dengan baik, itu sangat baik kalau menurut saya. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa LKPD ini efektif atau tidak? Memang langkah yang dikatakan suatu LKPD efektif atau tidak, ya mau tidak mau kita harus ujikan gitu. Katakanlah bisa dengan menggunakan pre and post, nanti apakah terjadi peningkatan atau tidak dari LKPD yang kita sudah sajikan gitu ya.
Atau juga kita membandingkan antara dua kelompok gitu. Kelompok satu nggak dikasih LKPD yang kita kembangkan, yang satu lagi dikasih LKPD yang dikembangkan. Nanti kelompok mana yang lebih tinggi. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu melalui self-assessment, jadi refleksi diri. Siswa tersebut itu bisa memahami soal-soal yang sudah kita berikan di dalam LKPD atau tidak. Kemudian ya bisa kita lihat seorang guru bisa melihat metakognitifnya siswa pada waktu dia mengerjakan soal-soal. Metakognitif siswa yaitu about thinking about, berpikir dalam berpikir dari hasil pekerjaannya siswa. Nah, seperti itu. Ya. Tapi bagaimana nanti mengembangkan soal-soal higher order thinking skill sebenarnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kamu buat aja dulu. Apa saya tidak memberikan bagaimana menyusun soal higher order thinking skill yaitu yang berbasis higher order thinking skill karena di dalam pertemuan pas penilaian oleh Bu Eni. Ya. Makasih semuanya sudah menjawab dengan baik, presentasinya juga sudah dilakukan dengan baik sekali. Hanya saya lihat ini, bentar ya. Ini kan mengembangkan bahan ajar. Ini kan kamu nulisnya gini ya. Bentar. Ketika kamu mengembangkan bahan ajar, kan sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang kamu lakukan. Jadi tidak persamaan linear adalah persamaan. Ini tidak, kamu mulai dari pendekatan yang kamu gunakan. Kalau pendekatannya project based learning, kamu jelasin pendekatannya dengan pendekatan, misal problem based learning mulai dari problem based learning jadinya. Kamu mengembangkannya itu. Sebenarnya dengan bahan ajar yang sudah kamu kembangkan, nanti kamu bisa menuliskan ini di dalam PPT itu lebih mudah lagi. Kalau yang ini ya biasa aja gitu. Ya, tolong diperbaiki. Tolong saya ingin kamu sesuai dengan pendekatan yang akan kamu gunakan ya. Terus apa lagi nih? Nah, bahan ajar. Ini langsung kepada materi semua ya. Kalau mau saya inginnya mulai dari pendekatan dari problem based learning yang kamu gunakan ya. Ini kayaknya saya lihat langsung materinya aja kamu kasih nih. Gitu. Lihat tinggal materinya aja. Tolong diperbaiki ya. Ya. Tolong diperbaiki. Ini mulai dari sini juga. Ini apa ini? Ini bahan ajar atau PPT nih yang kamu kasih nih ke saya nih. Bentar ya. Oh. Ini media pembelajaran ya. Mau ganti lagi ya. Oh ya. Jadi di awal saya minta kamu mengembangkan bahan ajar dengan pendekatan problem based learning. Ya. Lagi. Tolong diperbaiki ya, Pak. Dan pembelajaran pokok bangun dasar. Ketika kamu lihat luas bangun datar. Nah, ini PPT ini yang kamu kasih ke saya, Mbak. Media pembelajarannya. Kamu bukan dulu deh, Mbak. Apa namanya bahan handout atau macam handout ya. Bahan ajar yang kamu buat gitu ya.
Hmm. Nanti dari bahan ajar yang sudah kamu buat, baru kamu bisa bikin medianya. Kamu bikin medianya di situ. Saya lihat semuanya bukan medianya yang apa namanya, bisa. Tapi saya minta dengan amat sangat kamu bikinnya tidak ngambil dari itu ya, dari ini LKPD apa apa ini. Nih, lihat nih. Gambar kerja siswa dimasukin di sini nih. Coba deh saya lihat nih. Nih, kok ada LKPD di sini. Tuh. Soalnya juga boleh sih masukin bahan ajar kan. Pasti ada contoh soal yang diberikan ke kamu ya. Tuh. Tolong diperbaiki lagi ya. Saya minta kamu bikin sendiri. Ya, walaupun kamu mengadaptasi dari beberapa sambil dilihat. Nah, saya masukkan di dalam UTS karena saya minta kreativitas kamu. Di situ berarti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif kamu ada di sana. Ya, tolong di ini lagi diperbaiki. Ya, saya jangan ngambil sana ke kanan kiri depan belakang. Saya nggak mau kalau kamu lakukan begitu saya UTS beneran. Saya lebih baik UTS daripada kamu nanti nyontek kemana-mana. Mengadaptasi boleh, tapi dimodifikasi lah sama kamu. Namanya juga di sini kamu harus berpikir kreatif kan. Berarti kreativitas kamu di sini harus ada. Itu ya. Kan kalau udah kelihatan pandai-pandai kamu pada waktu presentasi tadi saya lihat. Terus bagus. Ya. Nih, gini. Ini kelihatan boleh kopas sana kopas sini. Ini apa nih? Nih coba nih, apa nih? Saya lihat. Bentar nih. Ini bahan aja itu apa sih ya? Tuh, coba nih. Ini nulisnya bahan ajar. Bahan ajar, kompetensi, pemahaman bermakna, pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran. Ini bukan bahan ajar, Mbak. Tuh, ini apa? Kok gini kasih ke saya? Tuh, kamu perbaiki lagi ya? Nih, kan nilainya jelek semuanya sama saya kalau kamu begini nih. Tuh, tolong diperbaiki lagi. Nah, untuk ini ya, untuk media. PPT-nya juga saya lihat. Ini medianya. Ini ini ada yang nggak bisa dibuka nih Mbak, sama saya. Apa nih media pembelajaran peluang dan Dina Arum. Ini media pembelajaran atau apa ya? Saya minta barangnya ya Mbak, minta desain. Ini loh Bu Yayu kalau saya mau ngejar nyiapin materinya ini, ya. Bukan jangan seperti ini ya. Jadi satu perangkat ada RPP, ada bahan ajarnya, ada media pembelajarannya, ada LKPD. Tapi LKPD mungkin saya tidak menilai secara detail di soal hotsnya ya. Bisa begini, Pak. Mau diperbaiki ya. Saya beri waktu sampai kapan ya nih ya? Oh, ini bahan aja.
Anissa, Sabira. Ini juga Mbak, bikinlah yang bagus buat saya, buat materi ini. Munculkan kalau kalian semua anak-anak yang kreatif, mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, ya. Itu ya, Pak. Perbaiki lagi ya. Halo, perbaiki lagi. Di sana nanti saya akan lihat ke apa namanya, kesesuaian, bukan kesesuaian, kebenaran ya, bukan kebenaran artinya. Keakuratan dari model pembelajaran yang kamu terapkan di dalam bahan ajar. Pertama sih paling mudah kamu bikin bahan ajar dulu. Nah, dari bahan ajar baru bikin PPT. Dari bikin PPT itu, ya. Munculkan ide-ide kreatif kamu, ya. Tulislah sendiri. Oke, saya pernah beri contoh ke kalian deh. Bentar ya. Harus saya minta deh. Misal kamu bikin bahan ajar dibuat indah gitu loh. Salah satunya, tapi kebenaran teori gitu. Kamu munculkan gini. Ya kamu biasa-biasa aja kalau menurut saya itu ya. Ayolah kamu bikin yang bagus lah. Nah gini, bentar lagi nih. Ya, pembelajarannya ya. Jangan, nanti sama Bu Yayu gampang aja lah bikin yang gitu. Gak mau saya. Tunjukkan kamu anak-anak yang kreatif. Sih. Ibu, Bentar maaf nih. izin bertanya. Ya, misalnya seperti ini nih. Ini sebenarnya ada bagian dari handout ya. Ini kreatif loh, Pak. Dia pakai LK PPT seperti ini di bahan ajar. Tapi ada permasalahan disajikan dalam bentuk percakapan. Itu. Mau bikin ya. Oke. Tolong diperbaiki lagi. Nanti akan saya review semuanya. Nanti saya ingin kamu bikin yang sebaik-baiknya. Ya, bikin yang sebaik-baiknya. Ide kamu dimunculkan gitu. Sambil misalnya, Bu, saya kan perlu juga melihat, ya nggak apa-apa lihat punya orang lain. Kan juga kalau kita ngelihat orang punya orang lain bukan berarti kita contek. Kita untuk mencarikan ide gitu. Ya. Oke, Hanian, kenapa Yan? Kamu mau tanya? Ibu sebelumnya izin. Jadi untuk yang Ibu sampaikan tadi kan bahan ajarnya berupa dikaitkan ke model yang kita pilih ya Bu. Iya, Jadi sebenarnya saya sudah buat Bu, tapi saya masukin di medianya. Maksudnya saya tuh ini buat kalau maksud PPT interaktif gitu Bu. betul bisa nanti. Jadi Hayan bikin dulu bahan ajarnya dulu gitu. Nah, dari bahan ajar nggak apa-apa nanti Hayan bikin medianya nanti interaktif monggo boleh saja. Eh, Tapi saya jad- minta produknya ya. jadi gini Bu, kalau yang saya lihat dari contohnya Ibu tadi kan kayak dibikin PPT gitu juga ya bahan ajarnya. Ya, ini kebetulan bahan ajarnya dalam bentuk PPT. Nah, kamu bikin bahan ajar dalam bentuk apa? Eh, Kemarin saya juga masukin materi aja sih Bu, kayak teman-teman. Cuma saya bikin juga yang media itu mirip sama bahan ajarnya punya Ibu. Boleh saya tampilkan nggak Bu?
mau boleh. mengkonfirmasi aja bener apa enggak. Boleh, silakan. Apa sih kamu lagi bikin medianya ya? Hah? Bagaimana Ibu? Oh, di bagian medianya, Iya, ya. Ya, yang perbandingan trigonometri Ibu. perbandingan trigonometri. Kan bikinnya udah nah ini dia. Oh iya ya. Ya ini boleh beginian, boleh. Kemudian permasalahannya ya udah menggunakan masalah ini ya. Ya, boleh Yan beginian. Oke. Tapi kan teman-teman yang lain pasti nggak pas seperti kamu ya, Yan. Mohon yang lain diperbaiki ya. Izin Ibu, jadi yang media ini saya masukkan ke dalam bahan ajar apa gimana Ibu? Nah, medianya sendiri. Jadi nanti yang dikumpulkan ke saya itu pertama RPP, kedua bahan ajar, yang ketiga media. Medianya tadi kamu udah dari PPPT. Jadi ini ketika saya mengajarkan, saya ada RPP dan lengkap dengan perangkat pembelajaran. Itu. Terus nanti LKPD. Gitu. Ada 4 ya. Berarti RPP, Kok nggak ada suaranya, Mei? ajar, Your LKPD, speaker is not working. Please check your connection. Alah, kentut. udah, sama media. Jadi ada 4 yang dikasih ke saya. Ya. Tolong dibikin dulu minggu depan. Ini udah pertemuan ke-8 ya. Ya. Halo. Setuju, Ibu. Oh, ke-7. Oke. Minggu depan kalian bikin dulu aja semua. Nanti saya lihat ya. Semuanya ya. Kalau masih nggak bagus, saya kembalikan. Ya. Saya kembalikan. Tadi yang punyanya Adian udah bagus. Gitu. Tapi yang lain kan belum. Ya. RPP-nya juga belum saya lihat. Baru. Nanti tolong didampingi ya. RPP, bahan ajar, PPT, dengan LKPD. Coba munculkan kreativitas kamu. Ide-ide kamu yang cemerlang gitu. Ya. Jangan nyontek sana nyontek sini. Kamu ketik di chat GPT aja udah keluar itu. Kamu pakai gamma PPT, kamu minta apa keluar dia. Yang lebih bagus lagi pakai small PPT, keluar itu semua. PPT-nya bagus banget lagi di small PPT. Jangan ya, saya minta. Boleh nggak Ibu kalau saya pakai apa namanya Canva? Boleh. Gunakan Canva supaya kan tampilan kamu bikin PPT kan bagus-bagus itu. Kan. Ya Mbak ya. Oke, saya tunggu semuanya hasilnya ya. Minggu depan nanti saya lihat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya. Produksi hal-hal yang menghasilkan sesuatu yang bagus, yang kreatif, tunjukkan kalau kamu bisa. Ya, nanti saya tinggal koreksi. Ya.
Ya, Ibu, maaf, berarti deadline yang revisi semuanya hari Selasa depan, Ibu. Ya, sampai depan. Nanti saya lihat lagi kalau misal nggak bagus, saya kembaliin lagi, perbaiki lagi. Ya, berarti Ya, pertemuan 8 ada pertemuan lagi nggak, Ibu? Zoom lagi atau nggak? saya lihat aja tentang pertemuan 8. Nanti kalau ini saya tinggal kirim lagi yang harus ada perbaikannya. Ya, nanti. Koja ada Pak? Koja. Ibu, saya izin memastikan Ibu, sambil bertanya juga. Jadi kalau misalkan kita bikin alat pembelajaran gitu Bu, kayak misalkan kan saya materinya SPLDV ya Bu, terus kita buat medianya itu tadinya kayak papan SPLDV gitu Bu. Nah itu termasuk media pembelajaran atau Media pembelajaran. Tapi kalau begitu kan kamu nggak bisa ngasih saya file. Berarti kamu ngasih barangnya ke saya. oh berarti kalau media itu bisa PPT berbentuk file atau fisik kayak gitu Bu? Boleh. Misalnya contoh ya, ini ada mahasiswa PPG bagus tuh idenya. Dia kalau nggak salah kaitannya dengan perbandingan geometri. Tapi dia bikin gedung tuh Mas. Pak, gedungnya tuh bisa di apa namanya bisa maksudnya bisa bergerak, bisa digerakkan atas bawah. Terus ininya juga bisa digerakkan. Saya nggak tahu, sudah lupa tuh kayak gitu gerakan. Itu boleh media pembelajaran ketika kita akan mengajari siswanya berkaitan dengan konsep trigonometri. Gitu. Silakan. Kemudian kalau kamu melakukan media pembelajaran, misalnya dengan menggunakan PPT, kamu tambah lagi. Misalnya pada waktu saya melakukan penilaian, saya mau minta siswanya bikin portofolio gitu. Tapi portofolio yang nanti yang bisa dimasukkan di dalam TikTok atau dimasukkan dalam apa gitu kan. Kamu kreatif tuh dalam kaitannya dengan media sosial gitu. Itu saya lihat di PPG bagus-bagus ya. Dia siswanya diminta bikin pembelajaran, bikin PowerPoint, apa namanya poster. Jadi pemahaman dia tentang konsep ditulis dalam poster. Boleh. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, tolong kreativitas kamu dikembangkan di sini, ide-ide yang cemerlang kamu kembangkan sehingga kamu menghasilkan suatu media-media tertentu, menghasilkan perangkat pembelajaran tertentu yang bisa kita sharing bersama di sini. Kalau bagus nanti kamu bisa publish gitu. Ya. Oke. Jadi jangan asal ambil-ambil itu pas saya curiga kamu boleh kopas-kopas itu. Saya nggak mau begitu. Ya. Oke. Nanti pas saat kamu ngajar di mana nih PPL kamu udah tahu oh, saya harus buat begini Bu Yayu. Saya harus buat ini. Itu ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan bahwa kamu anak-anak kreatif ya. Tadi kan kamu udah mempresentasikan kemampuan berpikir kreatif ya, apa yang diperlukan untuk menghadapi apa tantangan masa depan. Ya. Baik, kalau gitu saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya minggu depan ya semuanya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu.